Ya, jadi pertama-tama saya bicara dari sisi praktisi, ya, bahwa waktu ini kita menjadi klien saya dulu, sekarang sebagai mantan pengacaranya dia, tapi saya mengikuti terus proses hukum ini ya. Artinya kalau seorang tersangka, ya, sudah tahap 2, artinya berkas alat bukti tersangka pun sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, artinya semua rangkaian proses di kepolisian selesai, dan itu semua artinya jadi tanggung jawab pihak kejaksaan untuk segera menjadwalkan berproses di pengadilan, dan schedule-nya akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Secara otomatis ini akan dipindahkan dari tahanan Polda ke pengadilan. Ya, sekarang tergantung daripada jaksanya. Apakah jaksa masih menitipkan kita di tahanan di Polda, ataukah jaksa menitipkan di lapas perempuan ya? Oke, Bang, melihat kasus ini sudah bergulir sampai di tahap 2 ini, mana sih Bang? Kan dari awal saya sudah bilang, harusnya kan adanya perdamaian lah. Tapi kan ternyata kan tidak terjadi. Karena perdamaian itu pasti ada syarat ya. Dan akhirnya tidak ketemu titik temu, dan akhirnya saat ini kasus ini akhirnya running. Jadi kemarin kan kita pikir setelah tahanan polisi 20 hari, jaksa 40 hari, tahanan pengadilan 30 hari, pikirnya kan sampai 90 hari, ternyata belum juga. Kasus ini ternyata running, udah pasti Niki bebas demi hukum. Tapi karena sudah running, sudah tahap 2, ada proses itu akan berjalan normal. Dan nanti proses untuk schedule untuk persidangan nanti kan pihak jaksa akan mengatur dengan pengadilan. Bang, ini yang seru, P21-nya ditakdiri jury time, Bang. Apa Bang, ada pesan sesuai Ya, kalau menurut saya, kalau ada skenario atau tidak, publik pasti akan menilai. Tapi kalau saya sebagai praktisi, saya melihat bahwa jangka waktunya kan masih ada. Tahap 2 P21-nya kan sesuai dengan jangka waktu dia ditahan, jadi tidak ada masalah. Selama itu polisi mau dengan jaksa untuk pembuktiannya harus ada usulan dari jaksa, atau misalnya ada permintaan dari jaksa bahwa misalnya BAP atau P19 diajukan, berkas diajukan dan P19 yang petunjuk dari jaksa sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian dan berkas sudah dianggap lengkap, ya jaksa juga harus nerima, dan tahap 2-nya ternyata kan sudah, kalau sudah dilakukan, itu artinya bahwa semua urusan proses hukum itu nanti akan 100% di tangan jaksa. Polisi sudah selesai rangkaian penyidikan bertahap tersangka, dan masa tahanan dia sudah selesai, dan sekarang itu semua akan beralih ke kewenangan pihak kejaksaan untuk segera berproses di pengadilan. Biar ada pembuktian, nanti di pengadilan kan semua akan dihadirkan, baik saksi, alat bukti, barang bukti, bahkan termasuk juga ahli kan yang akan dihadirkan untuk membuktikan bahwa pihak kita membuktikan kepada majelis hakim apakah kita itu bersalah atau tidak, apakah kita itu memang melakukan tidak pidana atau tidak. Itu nanti akan pembuktiannya kita lihat pada saat nanti persidangan. Tapi untuk kan ada lagi Pak yang indikasinya, ada 2 orang lagi yang diindikasi sebagai menjadi terlapor. Siapa? 2 orang itu siapa? Dokter sama Status mereka sebagai saksi atau masih terlapor? Masih saksi. Ya kalau masih saksi ya masih belum lah. Kalau orang masih saksi kan, kecuali dia sudah naik penyidikan, sudah menjadi tersangka gitu. Kalau masih menjadi saksi kan tidak ada masalah. Mungkin dia hanya diberikan minta kesaksiannya saja tentang proses yang berjalan kan. Tapi berarti nih kita P21 nggak menutup kemungkinan juga 2 saksi tersebut juga bisa jadi TSK apa gimana? Jadi kalau menurut saya, nanti polisi kan pasti akan melihat apakah saksi-saksi berpotensi juga tidak tersangka atau tidak. Apakah ada alat bukti yang menjurus kepada 2 saksi ini. Saksi itu belum tentu aman juga. Bisa saya saksi jadi tersangka loh, jangan salah. Tapi kalau memenuhi 2 alat bukti yang nanti polisi lihat bahwa ini ada niat jahatnya ini kan. Oh, ini ada alat bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan ternyata ikut merancang kejahatan itu. Oh, ternyata yang bersangkutan ikut juga menikmati hasil kejahatan. Kan itu yang akan dicari kepolisian. Bang, kalau berbicara kasusnya Bang, pemerataan TPPU juga ada. Gimana Bang dari kacamata Abang nih sebagai? Ya memang iya. Maksudnya itu pasti ada TPPU-nya ada pasti. Jadi semua dari hasil kejahatan yang didapatkan atau dibeli dari uang yang dia ambil, itu hasil kejahatan ya. Misalnya dia beli rumah, mobil, tapi uangnya dari setelah dilakukan penyelidikan ternyata uang dari hasil kejahatan. Ya, TPPU-nya pasti akan dipakai untuk apa? Untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang atau benda-benda yang dibeli dengan hasil uang kejahatan tersebut. Bang, mengenai peluang dari seorang Nikita yang sudah diancam dengan di atas 10 tuh, kemungkinan keringan seperti apa Bang? Kalau
Saya sih melihat bahwa kemungkinan besar Nikita bisa bebas. Bisa Dasar apa, bebas. Bang? Ya, dari pertimbangan hukum saya sebagai praktisi boleh dong. Iya. Karena memang dari awal saya lihat bahwa lemah sebenarnya. Nikita itu kan bukan orang yang secara aktif menghubungi si pelapor untuk menyerahkan duit tersebut. Kalau orang menyerahkan duit, pasti kan ada sesuatu yang dia butuhkan. Tapi kalau dia tidak butuh apa-apa, pasti kan dia sukarela dong. Berarti dia kasih hibah, dia kasih hadiah, itu boleh. Tapi kalau dia menyerahkan duit, pasti ada sesuatu yang diminta dari kita, kan gitu. Apakah dipenuhi atau tidak? Masa tiba-tiba uang sebesar itu diserahkan ke seseorang? Apa yang melatar belakang itu apa? Lalu yang aktif yang meminta siapa? Lalu waktu menyerahkan itu ada nggak kekerasan, ada nggak ancaman dan lain sebagainya? Dan ini harus dibuktikan secara fisik. Makanya saya bilang nanti di pengadilan pihak lawyer Nikita buktikan lewat ahli, lewat saksi yang dihadirkan, lewat alat bukti yang mendukung supaya Nikita bisa dibebaskan. Tapi sejauh dari sudut pandang abang, dari sisi praktis hukum dan sudut pandang hukum abang, masih ada kemungkinan besar untuk dia bisa bebas ya Bang? Kalau menurut saya dari awal kasus ini saya lihat dari awal bahwa kasus itu kan setiap kasus pidana itu kan harus ada niat jahat. Ya. Dan yang kedua, apakah ada kepentingan dari si pelapor? Kan harus ada. Loh kalau dia bisa suap pasal suap itu dua-duanya harus masuk loh. Kalau memang saling suap ya untuk kepentingan tertentu. Tapi faktanya kan bahwa yang bersangkutan yang menghubungi dokter O lalu dalam perjalanan dia menyerahkan sejumlah uang kepada saudari Nikita, pasti ada sesuatu di perjanjian. Ada yang melatar belakangi. Kan gitu. Maksud saya gini loh. Kita juga jangan menjolimi orang gitu. Kalau ada sesuatu yang sama-sama pingin sama-sama sepakati, ya sudah diserahkan duitnya, ya kalau memang tidak lagi dalam kapasitas tidak mau ya mungkin dengan cara mungkin yang mediasi ke negosiasi dan lain sebagainya, mungkin RJ kan, mungkin carikan solusi lah ya. Saat ini di jaksa masih kok dibuka ruang restorasi justice. Oke Bang, MM melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan investasi. Menggugat dong. Ya gugat ya. Tergugat ya? Menggugat Balik Bang, Menggugat. karena dia merasa banyak pekerjaan yang hilang karena selama masa tahanan itu tuh gimana Bang, itu diperbolehkan apa Ya gimana? kalau orang menggugat coba boleh aja, tapi kalau menurut saya sih ya keliru juga lah. Apa yang mau digugat? Memang ada perjanjian antara pelapor sama terlapor sebelumnya yang dilanggar, ada uang prestasi, ada cedera janji, ada ikat janji nggak? Kalau nggak ada apa yang mau digugat? Loh kamu jadi tersangka ditahan itu kan hak asasi kamu, memang sebagai hukum pidana di Republik ini memang kamu harus dibatasi, tidak boleh kerja, tidak boleh beraktivitas, semua orang juga melakukan hal yang sama. Lalu itu kamu mau gugat, siapa yang mau bayar? Kalau misalnya fokus aja lagi ke kasus pidananya, fokus bebasin kita di pengadilan. Ke bawah ke perdata nggak masuk. Apa yang mau digugat? Memang ada uang prestasi, ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya yang memang mungkin pelapor langgar, mungkin ada uang prestasinya. Kalau nggak ada, mana surat perjanjian? Kalau nggak kan dari awal sudah harus keluar dong surat perjanjian. Uang prestasi atau surat perjanjian, cedera janji, ingkar janji. Kalau menurut saya kalau itu yang namanya pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi legal standing kita menggugat kan harus ada dasar hukum yang kuat. Selama itu tidak ada dasar hukum yang kuat, pasti pengadilan akan menolak gugatan tersebut. Oke Bang, balik lagi Bang, tadi Bang bilang Niki kemungkinan bisa nggak bersalah, berarti kalau ada yang dipersalahkan siapa Bang kira-kira? Ya kalau dalam hukum pidana kan bisa saja orang bebas. Bisa saja orang bebas murni, tidak bersalah. Tergantung dari hasil proses sidang itu. Karena semua orang akan mendatangkan saksi, mendatangkan ahli, mendatangkan barang bukti, alat bukti untuk supaya klien kita ini bersalahnya di mana. Kan nanti hakim itu akan menilai, majelis akan menilai. Oh, dia ternyata benar melakukan tindak pidana. Akhirnya difonis. Saat ini kita bukan lagi orang bersalah, tapi praduga tak bersalah. Kecuali hakim sudah memutuskan lu salah, melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian, berarti orang itu dinyatakan bersalah. Tapi masih ada upaya juga, upaya banding, upaya kasasi dan lain sebagainya. Masih dilakukan. Oke, berarti enggak Bang, yang tanya, berarti ada orang lain di balik seorang Nikita ini Bang. Menurut Abang ada peran orang yang Kalau ada orang lain di balik Nikita, saya sih sampai saat ini belum temukan ya. belum ya? Karena kan uang diserahkan kepada dia, dilaporkan kan pemerasan kan, Iya. dilaporkan kan pengancaman kepada Nikita, bukan kepada orang lain. Iya. Kalau ada yang turut serta Iya. menikmati hasil kejahatan atau turut serta dalam merancang kejahatan, ya pasti akan polisi jadikan tersangka kan. Cukup. Aman. Masih ya Bang. Cukup ya. Masih Bang.